Hai all, halo semuanya. Welcome back tutorial geografi saya di course keempat yang berjudul Litosfer dalam Kehidupan Manusia. Video ini adalah video lesson kedua mengenai relief dan penyebabnya. Untuk lesson kedua ini akan dibagi ke dalam beberapa part. Pertama saya akan mulai menjelaskan mengenai apa itu relief. Pengertian relief muka bumi adalah bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief muka bumi yang ada di bumi membentuk daerah-daerah dengan ekosistem yang berbeda-beda. Ekosistem tersebut membentuk habitat berdasarkan lokasi serta bentuk daerah ekosistem tersebut berada. Ekosistem yang berada di daerah menonjol akan berbeda dengan ekosistem yang berada di daerah cekungan. Bentuk tonjolan dan cekungan itu terjadi akibat adanya dua tenaga pembentuk muka bumi. Dua tenaga pembentuk muka bumi tersebut adalah tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen dalam proses pembentukan bumi bersifat membangun atau membentuk permukaan bumi baru. Tenaga endogen digolongkan menjadi tiga, yaitu tektonisme, gempa, dan vulkanisme. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga dari luar yang membentuk adanya relief. Biasanya tenaga eksogen ini bersifat destruktif. Tenaga eksogen ini contohnya adalah pelapukan atau erosi, pengendapan, mass wasting, dan lain-lain. Oke, untuk per satu ini saya akan fokuskan pada tenaga endogen untuk tektonisme dan gempa. Kenapa tidak dilanjutkan vulkanisme? Karena untuk vulkanisme akan ada cukup banyak penjelasannya sehingga saya pisahkan pembagiannya. Oke, yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme merupakan proses yang terjadi karena lipatan, patahan, pergerakan, dan pengangkatan pada struktur tanah di suatu tempat, termasuk ke dalam pembentukan permukaan bumi berasal dari tenaga endogen tanpa dipengaruhi magma. Terdapat dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Untuk epirogenesa adalah gerakan atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat. Tenaga epirogenetik ini dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif adalah gerakan turunnya daratan sehingga permukaan air seolah-olah naik. Sedangkan epirogenetik negatif, yaitu kebalikannya, adalah gerakan naiknya daratan sehingga permukaan laut terlihat seolah-olah turun. Selanjutnya setelah epirogenetik ada orogenetik. Orogenetik merupakan pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat meliputi wilayah yang sempit. Tektonis orogenesa ini umumnya disertai proses pelengkungan atau wrapping dan lipatan atau folding yang timbul karena adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batu yang lentur. Lipatan tersusun dari dua bentuk dasar, yaitu ada anticline dan syncline. Nah, ini adalah contoh anticline, kemudian ini adalah contoh syncline. Selain lipatan, contoh dari orogenesa lainnya adalah patahan atau faulting. Patahan merupakan bentukan alam karena pematahan di lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Umumnya terjadi karena adanya retakan di suatu bentangan. Tenaga endogen kedua adalah gempa atau gempa bumi. Gempa bumi adalah hentakan dari bumi yang menyebabkan tanah terguncang. Gempa terjadi akibat proses endogenik yang dihasilkan ketika lapisan batuan di bawah tanah bergerak. Kerusakan terjadi ketika guncangan mencapai permukaan. Getaran gempa dimulai dari bawah tanah di satu titik yang disebut fokus. Selanjutnya, getaran merambat dari fokus membentuk lingkaran seperti riak gelombang yang merambat di permukaan air. Akibat dari peristiwa gempa bumi biasanya terjadi kerusakan, dan kerusakan yang paling besar biasanya terjadi di daerah epicentrum, yaitu titik pada permukaan tepat di fokus. Dan terdapat beberapa istilah dari gempa bumi yang coba saya dapat jelaskan. Yang pertama adalah fault atau sesar. Sesar atau fault merupakan retakan dari batuan yang terjadi pada kerak bumi dengan skala yang bervariatif. Kemudian ada lempeng. Lempeng merupakan batuan raksasa yang berada pada lapisan permukaan bumi dan pergerakannya sepanjang sesar yang menyebabkan adanya gempa bumi.
Kemudian ada fokus atau hipocenter. Hipocenter itu yang ini. Ini merupakan titik dalam bumi di mana gempa terjadi. Selanjutnya ada epicenter. Epicenter merupakan titik hipocenter yang diproyeksikan ke permukaan. Jadi bedanya epicenter dan hipocenter adalah jika epicenter tidak mengikutkan adanya kedalaman. Selanjutnya gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang yang membawa lepasan energi yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nah, selanjutnya ini adalah alat untuk mengukur gempa bumi yang bisa kita sebut seismometer. Seismometer sendiri adalah alat pendeteksi getaran tanah yang menggunakan pegas yang kedap udara sebagai alat utamanya. Kemudian ada seismograf. Seismograf adalah alat pencatat gerakan tanahnya. Dan yang terakhir adalah seismogram. Seismogram sendiri adalah data hasil pencatatan dari seismograf itu. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa terdiri dari 3. Yang pertama ada gempa tektonik, kemudian gempa vulkanik, dan terakhir adalah gempa akibat runtuhan atau fall earthquake. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang terjadi akibat adanya proses tektonik dalam lapisan kulit bumi yang berupa pergeseran atau pematangan struktur lapisan batuan secara vertikal atau horizontal. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas gunung api, baik sebelum maupun setelah terjadinya letusan gunung berapi. Dan yang terakhir adalah gempa bumi runtuhan atau fall earthquake, adalah gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan raksasa dan tanah akibat runtuhnya gua-gua yang sangat besar sehingga menyebabkan getaran yang tidak terlalu besar seperti gempa bumi tektonik atau vulkanik. Gempa bumi runtuhan ini disebut juga gempa bumi terban. Peristiwa gempa bumi biasanya menimbulkan kerusakan di permukaan bumi yang membahayakan kehidupan manusia. Gempa bumi di daratan menyebabkan gedung-gedung runtuh dan dapat menimbulkan kebakaran, tanah longsor, atau salju longsor. Adapun gempa bumi di dasar laut menyebabkan gelombang laut seismik atau tsunami. Tsunami akan menghancurkan pantai dan mengenangi daratan, jauh sampai mencapai ke daerah pedalaman, seperti yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Gempa bumi kebanyakan terjadi ketika lempeng yang membentuk kulit bumi saling bertabrakan. Pergerakan lempeng ini memberikan tekanan pada batu, sehingga membuat mereka terpisah. Contoh gempa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir di Indonesia ada di Aceh, Nias, Jogja, Padang, yang menghancurkan bangunan rumah, gedung, fasilitas, dan lain-lain. Nah, oke, sekian untuk lesson kali ini, and see you on the next part. Di sana saya akan menjelaskan mengenai tenaga endogen dari vulkanisme.